Seiring dengan berkembang pesatnya industri peternakan, khususnya unggas di Indonesia, semakin banyak pula menghasilkan kotoran unggas yang jika tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada polusi udara, air, dan tanah di Indonesia. Sejak tahun 1953 sampai dengan 1960, tahun di mana peternakan ayam broiler mulai diperkenalkan di Indonesia dan selanjutnya bertumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang. Peternakan ayam broiler merupakan industri yang berkembang pesat dengan pertumbuhan populasi tercepat di dunia. Peningkatan kebutuhan protein saat ini menjadi perhatian serius, dikarenakan kebutuhan asupan protein hewani yang permintaannya semakin meningkat. Seiring dengan itu, perusahaan multinasional ramai-ramai berinvestasi besar-besaran dengan bermitra bersama peternakan kecil rumah tangga di daerah se-Indonesia. Dengan menjamurnya peternakan ayam di daerah se-Indonesia, memunculkan persoalan baru dengan melimpahnya kotoran ayam. Terjadinya polusi udara, air, tanah, dan bahkan berpengaruh pada pemanasan global. Berdasarkan berita yang dirilis oleh PBB di New York, Amerika Serikat, penduduk dunia akan naik menjadi 8,1 miliar jiwa pada tahun 2025 dari jumlah 7,2 miliar jiwa saat ini. Jumlah ini akan terus berkembang menjadi 9,6 miliar pada tahun 2050. Jika hal ini benar terjadi, bisa dipastikan bahwa kebutuhan asupan protein hewani akan terus bertambah, khususnya unggas. Dan hal ini akan berimbas pada bertambahnya produksi manure, kotoran ayam, dan penting untuk sahabat petani ketahui bahwa manure yang terdiri dari kotoran dan urin mengandung nutrien yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak maupun pupuk organik. Menurut beberapa ahli di bidang peternakan, manure ayam broiler mengandung nitrogen 2,98%, fosfor 1,41%, dan kalium 2,34%. Selain itu, unsur-unsur mineral seperti kalsium, magnesium, sulfur, mangan, tembaga, seng, klor, boron, besi, dan molybdenum. Mineral-mineral tersebut sebagian besar berasal dari pakan tambahan, obat-obatan, dan air minum. Dengan melakukan pengolahan, manure unggas dapat menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk organik, pakan ternak ikan, serta ternak ruminansia, sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Cara pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara fisika, kimia, dan biologi. Untuk perlakuan secara fisika dapat dilakukan dengan pengeringan dan pemanasan. Untuk perlakuan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi, dan untuk perlakuan kimia dapat dilakukan dengan digesti anaerobik. Yang ketiga proses ini dapat meningkatkan nilai nutrisi dari manure unggas. Dengan melakukan ketiga pengolahan tersebut, manure atau kotoran unggas yang awalnya limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomis dan produktif. Petani dan peternak dapat mendapatkan keuntungan dari penggunaan pupuk organik dan pakan dari pengelolaan manure ini.
Demikian video kita kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semangat petani Indonesia.